jurusan akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Perdana Indonesia. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi rangkaian tugas pernyataan diri dosen untuk bekerja di dalam perguruan tinggi yang bisa disingkat PDDU KTPT pada bidang pelajaran bidang akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Perdana Indonesia. Mata kuliah ini bersifat wajib, memiliki bobot 3 SKS dengan total pertemuan dalam penyampaian materi ada 14 kali, 1 kali UAS dan 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Dan ini diberikan di semester ganjil dengan pada mata kuliah EK 31111. Dalam setiap perkuliahan saya biasa menggunakan metode atau sistem kuliah itu di IE. Di IE itu adalah satu delivery, dan di delivery ini penyampaian didukung dengan perangkat yang mendukung. Kemudian interaktifnya adalah bahwa mahasiswa diberikan kebebasan untuk berdiskusi atau berinteraksi dengan dosen, sehingga kita bisa tahu sampai mana mereka bisa sampai mana mahasiswa bisa menerima materi yang disampaikan oleh dosen. Kemudian asesmen itu memberikan tugas dari setiap materi yang diajarkan dengan tujuan yang diharapkan bahwa apakah mahasiswa ini benar-benar bisa menguasai atau memahami materi yang telah disampaikan. Nah, di dalam penilaian ini dibagi menjadi 4 kategori. Di antaranya adalah kehadiran bobotnya 20%, tugas bobotnya 20%, UTS bobotnya 30%, dan UAS bobotnya 50%. Jadi totalnya adalah 100%. Adapun mata kuliah yang diajarkan dalam meningkatkan mahasiswa khususnya di bidang perpajakan yang pada akhirnya adalah bisa dipraktekkan dalam kehidupan nyata, baik untuk mahasiswa itu sendiri atau alangkah baiknya bisa dipraktekkan di dunia usaha di mana kalau mereka mungkin akan bekerja. Saya akan menjabarkan materi pengajaran atau metode dan teknik pengajaran yang akan saya sampaikan, tapi sebelumnya saya akan menyampaikan deskripsi dari mata kuliah perpajakan dan bagaimana pencapaian pembelajaran mata kuliah untuk mahasiswa kelas, dan kemudian saya akan menjelaskan materi yang saya sampaikan sebanyak 14 kali pengumuman. Deskripsi mata kuliahnya adalah bahwa mata kuliah ini akan memberi pemahaman konsep kepada mahasiswa tentang perpajakan di Indonesia. Materi mata kuliah ini meliputi masa dasar perpajakan, dasar hukum pajak, tata cara pemungutan pajak, jenis-jenis pajak, dan mekanisme perhitungan pajak. Pembahasan mencakup masalah subjek, objek, hak, dan kewajiban wajib pajak di Indonesia. Nah, setelah itu pencapaian pembelajaran yang diharapkan untuk mahasiswa adalah 1. Mahasiswa taat hukum dan disiplin dalam kehidupan masyarakat dan negara. Mahasiswa berinternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, bertanggung jawab dan mandiri. Mahasiswa menguasai teknik, prinsip, dan pengetahuan prosedural tentang penggunaan teknologi informasi, konsep dan peraturan perpajakan dan hukum bisnis. Kemudian mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu secara mandiri menyusun laporan kewajiban perpajakan, baik untuk wajib pajak individu maupun badan, dengan cara menghitung dan melakukan pelaporan perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Materi pertama, di sini saya akan menjabarkan kajian materi tentang definisi pajak, fungsi pajak, klasifikasi pajak, asas pemungutan pajak, tata cara pemungutan pajak, timbul dan hapusnya hutang pajak, tarif pajak, serta perlawanan terhadap pajak, atau dalam kata lain hambatan apa saja yang ada di dalam pemungutan pajak. Dan di sini pada akhir nanti diharapkan mahasiswa mampu memahami apa sih konsep dasar daripada pajakan. Kemudian yang kedua itu adalah tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Di sini akan saya berikan materi tentang latar belakang perubahan undang-undang perpajakan. Maka di dalam perpajakan pun tidak serta merta itu langsung ada, tapi dia selalu ada perubahan ke arah yang lebih baik. Kemudian dasar hukum di perpajakan itu tidak pajak itu ada dari sendirian, tidak ada dasar hukum jelas yang mengatur tentang perpajakan.
perpajakan tersebut. Kemudian setelah itu di sini diberikan penjelasan tentang apa itu wajib pajak, apa itu badan, apa itu masa pajak, apa itu tahun pajak, dan bagian daripada tahun pajak dan surat paksa. Kemudian tentang NPWP, NPWKP, bagaimana NPWP dan NPWKP itu bisa dihapuskan, apa itu SPT, apa itu SSP, dan apa itu SKP, serta sanksi-sanksi yang ada di dalam perpajakan. Nah, materi ini diharapkan mahasiswa mampu mengetahui apa saja sih ketentuan-ketentuan umum dalam tata cara perpajakan serta administrasi dasarnya di dalam pajak itu apa aja, seperti contohnya NPWP atau NPWKP. Kemudian materi ketiga itu tentang pengertian dan fungsi daripada SPT, bentuknya, isi, dan dokumen SPT seperti apa, jangka waktu pelaporan SPT itu berapa lama, sarana, batas waktu pembayaran pajak, serta sanksi-sanksi keterlambatan di dalam pembayaran atau pelaporan pajak. Di sini pun mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep daripada SPT, bagaimana membuat SPT, bagaimana penyetoran, dan bagaimana pelaporan pajak. Kemudian materi selanjutnya adalah tentang konsep pembukuan atau pencatatan di dalam perpajakan. Dan kemudian ada juga konsep pembukuan dengan mata uang asing. Karena di dalam pembukuan mata uang asing itu harus ada syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi. Karena tidak semua perusahaan itu bisa dengan bebas melakukan pembukuan dengan mata uang asing. Di sini mahasiswa diharapkan mampu mengetahui atau membuat atau mengerti bagaimana cara membuat pembukuan atau pencatatan baik itu dalam mata uang rupiah atau mata uang asing. Selanjutnya di materi kelima itu akan diberikan tentang pengertian dan pemeriksaan atau audit. Karena di dalam perpajakan itu ada yang namanya tahap pemeriksaan. Nah, ruang lingkup dan kriteria pemeriksaan itu apa? Jangka waktu pemeriksaan itu berapa lama dan standar pemeriksaan itu seperti apa? Kemudian selanjutnya di materi ke-6 itu ada konsep pengajuan keberatan. Nah, di sini setelah ada namanya pemeriksaan, nanti setelah ada hasil pemeriksaan mungkin ada si wajib pajak ini tidak menerima hasil dokumen tersebut, maka dari itu bisa namanya dilakukan pengajuan keberatan. Kemudian setelah diajukan keberatan itu ada namanya pencabutan pengajuan. Bila kita memang pada saat kita mengajukan keberatan ternyata kita merasa ini ternyata tidak perlu dilakukan pengajuan, jadi bisa dilakukan pencabutan pengajuan keberatan. Kemudian setelah itu ada yang namanya konsep pelunasan tentang pajak. Kemudian ada lagi proses penyelesaian keberatan dan banding. Nah, bila kita keberatan juga kita sudah lakukan dan ternyata kita hasilnya pun tidak sesuai dengan keinginan si wajib pajak, dia bisa melakukan banding. Tentunya semua itu ada persyaratan-persyaratan yang harus diikuti dan dipenuhi. Di sini pun mahasiswa diharapkan mampu atau mengerti dan memahami apa itu yang disebut dengan keberatan dan banding di dalam bidang perpajakan. Kemudian selanjutnya di pertemuan ke-7 biasanya saya melakukan evaluasi materi dari 1 sampai 6, dievaluasi dan diskusi pada mahasiswa. Nah, sebelumnya setiap akhir perkuliahan pertemuan saya selalu melakukan yang namanya diskusi atau mengevaluasi materi-materi yang sudah diberikan supaya mahasiswa bisa tahu tuntutan-tuntutan daripada materi-materi yang semuanya itu pastinya saling berkaitan satu sama lain. Nah, di pertemuan ke-7 ini saya melakukan evaluasi, diskusi, dan bila mana saya akan memberikan tugas. Dan nanti bisa mereka pergunakan atau pada saat mereka UTS mereka bisa mengisinya dengan lebih mudah karena semua materi sudah diulas kembali dari materi awal sampai materi akhir sebelum UTS itu dilaksanakan. Oke, pada pertemuan ke-9 itu kita membahas tentang konsep pemotongan tarif subjek pajak untuk PPh pasal 21. Nah, bagaimana perhitungannya, bagaimana penyetorannya, bagaimana pelaporan tentang PPh pasal 21 tersebut. Nah, di sini pun diharapkan mahasiswa mampu setidaknya menghitung PPh pasal 21 untuk mereka sendiri. Karena mungkin di antara mahasiswa ini ada yang bekerja sehingga mereka akan menerima pemotongan PPh pasal
di di pada saat mereka menerima gaji atau upah. Nah di sini mereka bisa mempraktekkan setidaknya diri mereka sendiri apakah pemotongan pajak ini sudah benar atau belum. Setelah itu materi selanjutnya ada kita pelajari tentang PPh pasal 22. Nah di sini pun saya berikan materi kepada mahasiswa itu tentang konsep pemotongannya, konsep pemotongan, tarifnya, subjek PPh pasal 22 ini apa saja, bagaimana perhitungannya, bagaimana penyetorannya, dan bagaimana pelaporannya. Dan telah pun diharapkan mahasiswa mampu dan memahami bagaimana cara perhitungan PPh pasal 22 dan melakukan perhitungannya sampai menghasilkan apa yang diharapkan mahasiswa mampu memahami bagaimana perhitungan PPh pasal 22 tersebut. Kemudian di materi 11 itu masih saya memberikan, kemudian di materi 11 adalah saya memberikan materi tentang PPh pasal 23. PPh pasal 23. Di sini diberikan bagaimana konsep pemotongannya, tarifnya berapa persen, dan subjek pajak PPh 23 itu apa saja, dan bagaimana konsep perhitungannya, bagaimana konsep penyetorannya, dan bagaimana pelaporan dari PPh 23 tersebut. Di sini pun saya harapkan mahasiswa mampu dan memahami bagaimana perhitungan, pelaporan, serta penyetoran PPh pasal 23. Kemudian pada materi 12 yang dibahas adalah tentang PPh pasal 24. Di sini pun materi yang dibahas adalah tentang konsep pemotongan, tarif, subjek pajak PPh pasal 24, serta di sini dijelaskan bagaimana perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak PPh pasal 24 tersebut. Di sini mahasiswa diharapkan mampu dan memahami serta bisa menghitung PPh pasal 24. Kemudian selanjutnya di materi 13, di sini yang dibahas adalah tentang konsep pemotongan, tarif, subjek pajak PPh pasal 22, serta bagaimana perhitungan, penyetoran, dan pelaporan daripada pajak PPh pasal 22 tersebut. Ini pun mahasiswa diharapkan mampu dan bisa melakukan serta menghitung PPh pasal 25 tersebut. Kemudian tadi materi diberikan adalah tentang PPN dan PPNBM. Di sini yang dijabarkan adalah tentang konsep pemotongan, tarif, subjek pajak PPN itu apa saja, dan PPNBM, konsep pemotongan, tarif, subjek pajak PPN dan PPNBM itu apa saja, bagaimana perhitungannya, bagaimana penyetorannya, dan bagaimana pelaporan daripada PPN dan PPNBM tersebut. Sehingga sehingga mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menghitung tentang PPN dan PPNBM tersebut. Kemudian pada pertemuan terakhir atau pertemuan ke-15 biasanya saya memberikan pembahasan materi dari materi start UTS, yaitu materi 8 sampai dengan materi 4, materi 13, diskusi, dan mungkin ada mahasiswa yang tidak mengerti tentang materi-materi tersebut. Di sini kita bahas sehingga mereka tidak mengalami kendala pada saat nanti mengerjakan soal utuh. Nah, di dalam pembelian materi tentang perpajakan ini saya memberikan beberapa referensi sehingga mahasiswa bisa juga mempelajari dengan melihat referensi-referensi yang sudah saya berikan. Salah satunya adalah Mardiasmu Perpajakan Indonesia 2018 Jakarta Andi, Waluyo Perpajakan Indonesia Jakarta Salemba 4, Thomas Sumarsan Perpajakan Indonesia edisi kelima Jakarta Index, Otak 2017 susunan dalam satu naskah 10 undang-undang perpajakan, Observation dan Research Application Jakarta, Resmi S 2017 Perpajakan Teori dan Kasus edisi 6 Jakarta Salemba, dan Dr. Ahmad Sumitro edisi 1. Selamat siang.
berbicara apa itu pajak. Nah, di sini yang kita bahas ada definisi pajak, fungsi pajak, bagaimana cara menentukan pajak, tarif pajak itu berapa aja, kemudian bagaimana timbulnya dan kemudian hapusnya bukan pajak, dan yang terakhir hambatan apa aja dalam perpajakan. Karena di dalam perpajakan secara teoritis mungkin seperti tidak ada hambatan, tapi secara praktisi itu banyak sekali hambatannya. Lanjut ya. Nah di sini kalau kita backslash lagi kenapa sih ada pajak? Nah, pajak itu ada di dalam masyarakat ini oleh masalah-masalah yang biasa dihadapi oleh suatu negara, terutama negara-negara yang berkembang. Ya, kita di negara Indonesia. Indonesia ini kan termasuk negara berkembang, jadi butuh banget banyak biaya. Dari mana biayanya? Dari sini. Negara membutuhkan biaya sangat besar untuk membiayai penyelenggaraan negara. Dari mana sumber biayanya? Di sini kita bahas. Sumber penerimaan negara. Sumber penerimaan negara itu ada 3. Pertama, menjual sumber daya alam, itu sudah pasti. Indonesia sumber dayanya banyak ya. Kemudian yang kedua, pinjaman luar negeri dan dalam negeri, itu sudah pasti juga. Karena kalau negara berkembang, kayaknya nggak mungkin dia punya uang lebih atau dia mendanai sendiri. Biasanya dia melalui pinjaman baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, yang kedua, masalahnya ada masalah apa nih? Nah, masalahnya kenapa harus ada pajak untuk memenuhi maksudnya itu untuk memenuhi anggaran pendapatan belanja negara. Kenapa pakai pajak? Karena ini sumber daya alam kita semakin lama semakin menipis, jadi nggak bisa lagi diketahui. Itu salah satunya. Salah duanya, utang ada biaya bunga. Nggak mungkin ada orang utang secara sukarela. Ada utang ribu sukarela ya, pasti begitu. Tapi kalau banyak nggak bayar cepat dong, harus kena bunga. Apalagi kalau utang yang namanya utang negara ya. Jadi katanya utang ada biaya bunga sangat mahal, dan apabila kita akan berhutang, nah itulah permasalahannya. Akhirnya semua namanya pajak. Oke? Nah, pajak itu mengajak peserta rakyat untuk membiayai negaranya sendiri. Nah, karena pajak itu kan sebenarnya katanya secara teoritis pajak itu dari rakyat dan bentuk benar. Kalian merasakannya? Jujur deh yang bohong. Merasakan ya. Yang kalian rasakan apa? Coba. Satu ya. Infrastruktur pasti ya. Terus infrastrukturnya yang mana yang kalian rasakan? Coba. Lu pengen tahu di bidang apa sih? Infrastruktur yang kalian rasakan langsung kalian merasakan, oh dengan adanya ini ternyata ada bangunan negara di tempat ini untuk otomatis untuk ini kan kebutuhan masyarakat luas ya, apa tuh? Salah satunya. Coba. Nah, kemudian di sini juga pajak, kita bayar pajak itu ada ketentuan, nggak semua dipaksa bayar pajak. Sini katakan, rakyat yang mana sih yang kena pajak? Nah, situ katakan bahwa rakyat yang kena pajak itu rakyat yang sudah memenuhi syarat untuk membayar pajak, yaitu yang sudah memiliki penghasilan melebihi PPKP dalam 1 tahun. Itu untuk pajak penghasilannya. Lanjut ya. Nah, di sini mulai kita masuk ke definisi pajak. Pajak itu apa sih? Pajak itu adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang. Berarti di sini bahwa pajak itu iuran negara itu ada undang-undangnya, ada yang mengaturnya, bukan asal main tarik itu aja seperti kalau zaman dulu zaman penjajah, zaman apa? Penjajah kita sebelum mereka itu para penguasa itu ngambilnya semua mau kan, tidak ada aturannya. Nah, kalau di sini kan udah diatur berdasarkan undang-undang dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik atau kontrapestasi secara langsung, dan dapat ditunjukkan yang digunakan untuk membayar keperluan umum atau kepentingan masyarakat pada umumnya. Dari definisi ini kalian bisa nggak menyimpulkan beberapa unsur yang ada di dalam pajak? Ada yang tahu menyimpulkan definisi pajak apa aja tuh? Jadi kalau kita lihat definisinya berarti ada beberapa unsur yang terkandung di dalam definisi pajak. Pertama adalah bahwa pajak itu berdasarkan, jadi kalau kita lihat di mana pun sampai kapan pun mungkin kalian nanti ngambil 2, ngambil 3 atau kalian belajar dulu yang namanya definisi pajak ada unsur-unsur yang ada
Lanjut. Nah, di sini tadi sudah katakan apa ciri-ciri yang melekat pada pajak pajak. Tadi sudah diceritakan ya, tadi ada 4 poin besar. Tapi kalau dijabarkan lagi bisa seperti ini. Yang pertama, katanya peralihan kekayaan dari orang ke badan pemerintah. Berarti dari kita kita bayar ke pemerintah. Kedua, didukung dengan undang-undang tentang aturan pelaksanaannya sehingga dapat dipaksakan. Ya, karena ada program yang jelas. Kemudian tidak ada transaksi langsung. Maksudnya begitu kalian bayar kalian dapat sesuatu. Enggak kan? Pasti nanti akan digunakan untuk apa-apa, tapi secara langsung memang secara langsung nanti kalian akan merasakan apa sih yang sudah daripada pembayaran pajak. Kemudian dipungut oleh negara, baik pusat maupun daerah. Nah, ibu tanya, dipungut oleh negara bagian pusat atau daerah? Kalau pusat itu yang mau kalau daerah mana? Tahu nggak? Kalau pemerintah pusat itu pajak apa? Kalau daerah pajak apa? Coba. BPN sudah masuk ya? Apa? APBN. Apa tuh coba bilang? APBN. APBN itu anggaran pendapatan belanja negara. Oke. Sekarang masuk ibu yang termasuk pajak pusat itu yang mana? Pajak daerah terbagi yang mana? Kayak ya? Besok. Kalau motor Nah, kalau motor pajak mana? Aja? Jadi kalau kendaraan masuk itu ya gimana kalian masih siang kan? Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan kedua tentang fungsi pajak. Fungsi pajak itu di dalam dunia pajak kan ada 2 fungsi kan? Ada budgeter, ada regular. Nah, budgeter itu sendiri adalah sumber dana yang diperlukan bagi biaya pengeluaran pemerintah, itu budgeter. Kemudian regulator itu mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Nah, memang fungsi pajak, 2 fungsi pokok pajak itu adalah ini. Tapi kemudian ditambahkan 2 fungsi lagi. Tapi bisa nanti kalian sesuai kita yang kemudian tanya bahwa ada perlu materi ini kalian jawab dulu itu sudah gunanya. Tapi bukan tambahan 2 lagi. Ada kemudian di sini kita berbicara tentang tata cara pemungutan pajak. Nah, di sini kalian harus tahu, oh ternyata tata cara pemungutan pajak itu banyak macamnya, nggak hanya satu cara saja. Di sini ada stelsel pajak, ada asas pemungutan pajak, ada pemungutan jenis-jenis pajak. Yang pertama kita bicara tentang stelsel pajak, ya. Nah, stelsel pajak itu ada 3 macam stelsel pajak. Di sini ada namanya real stelsel atau stelsel nyata. Kenapa dikatakan real stelsel? Real stelsel itu maksudnya bahwa di mana pengenaan pajak berdasarkan pada objek penghasilan yang real atau nyata, sehingga pemungutannya baru dilakukan pada hari pengenaan pajak, yaitu setelah objeknya sudah diketahui. Maksudnya gini, real nyata itu penghasilan itu benar-benar sudah ada, baru kita bisa hitung berapa sih pajaknya. Nah, itu namanya real nyata. Jadi yang kedua adalah real anggapan atau stelsel anggapan atau fiktif stelsel. Nah, kalau fiktif stelsel ini yang berdasarkan pemungutan pajaknya berdasarkan pada suatu anggapan fiksi. Kenapa menggunakan fiksi? Karena di sini pajak penghasilan umumnya anggapan yang digunakan adalah penghasilan tahun sekarang. Yang tahun berjalan sama dengan penghasilan tahun yang lalu sebelumnya. Jadi dia anggap bahwa penghasilan kita sekarang itu sama kayak tahun kemarin. Nah, tapi pada saat dia anggap itu dia sudah tentukan pajaknya. Tapi setelah penghasilan itu benar-benar terjadi, ternyata lebih besar atau lebih kecil daripada penghasilan tahun lalu, itu akan nanti di-compare. Nanti mau di-compare nggak? Kalau dia lebih bayar, lebih banyak nanti akan dikompensasikan ke pajak berikutnya. Jadi kalau kita kurang bayar, kita akan bayar lagi yang kurang bayar yang tadi. Kemudian terakhir adalah mix stelsel. Nah, mix stelsel ini adalah campuran antara fiktif dan nyata. Jadi campuran merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Penerapannya itu dengan cara campuran bola-bola pada awal tahun ditentukan jumlah pajak berdasarkan jumlah anggapan tertentu dan kemudian setelah mempelajari tidak ada koreksi sesuai dengan stelsel. Jadi sebenarnya hampir sama dari yang kedua tadi. Sampai sini ada yang bertanyakan? Itu kan kita sebagai rakyat umum ya, rakyat umum diwajibkan untuk membayar pajak.
dan pajak tersebut kan masuknya ke APBN ya. Iya. Dan kenapa daerah-daerah kecil atau terpelosok itu tidak kebagian fasilitas atau infrastruktur dari hasil pajak yang mereka bayar? Apakah masing-masing kota APBN yang beda-beda atau gimana Bu? Betul. Nah ini ya, kalau APBN itu anggaran pendapatan banyak negara, kalau APBD itu daerah. Tapi kalau katakan tadi masyarakat di daerah terpencil ya, berarti itu kita bicara tentang APBD ya, anggaran pendapatan daerah. Sekarang gini, kalau kita berbicara tentang teoritis, semua bicara itu adalah benar. Semua teori itu adalah benar bahwa setiap kita bayar pajak, kalau pemerintah disalurkan, apalagi kalau pemerintah daerah, pasti dia akan menyalurkan ke daerah-daerah yang memang harus diperbaharui infrastrukturnya, baik itu seperti tempat-tempat ibadah, tempat pelayanan umum, kesehatan kan pasti seperti itu teoritisnya. Tapi kalau katakan kenapa sih Bu di daerah-daerah itu kok nggak terjamah? Karena apa? Yang menurut Ibu kalau kita belum bicara soal seperti itu, kemungkinan yang pertama yang positif aja mungkin memang di daerah tersebut pertanyaan apakah itu benar digunakan untuk yang dicanangkan pemerintah apakah tidak. Itu kalau sisi negatifnya. Tapi kalau sisi positif seperti kata Ibu tadi, karena beberapa daerah itu sudah mempunyai masing-masing juga. Apakah memang daerah ke daerah terbelakang? Apakah dia memang daerah yang maksudnya memenuhi standar pengeluaran daerah itu memang cukup dari yang diberikan pemerintah atau memang sama sekali tidak mencukupi sehingga banyak daerah-daerah yang terpencil itu tidak terjamah atau seperti tadi pemerintah sendiri yang kurang apa? Ya ini hanya kita yang tahu yang justru pemerintah tahu bahaya. Wah itu dosennya macet parah. Minta daerahnya mesti dia nggak benar kelakuannya. Padahal sebenarnya kalau kita bicara secara kenyataan, memang itu patut dipertanyakan. Karena kadang-kadang kan kalau suatu daerah terpencil, pemerintahnya itu mengajukan ke pemerintah daerah kota atau ke pusat bahwa daerah saya membutuhkan biaya begini dan itu benar-benar ditanggapi dijalankan seakan pasti itu bisa diatasi. Tapi tergantung daripada sistemnya itu sendiri. Apa-apa. Sampai sini cukup jelas. Yang lain ada yang tanyakan? Cukup? Ibu berharap semua materi yang disampaikan hari ini bisa ada yang nonton di dengan kalian dan nanti minggu depan pada saat kita memulai materi Ibu akan mengisi kalau materi yang kami akan belajar selalu berkesinambungan. Oke? Tidak ada pertanyaan lagi? Terima kasih Bu akhiri untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.